Ada satu hadis yang mengatakan begini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man hafizu ala ummati arba'ina hadisan min amalihima ba'asallahu yawmal qiyamah fi sabqatil fuqaha wal ulama. Jadi kalau ada umat saya, kata Nabi, umat saya hafal 40 hadis. Nah ini pas Arba'in Nawawi ini 40 hadis, tapi jumlahnya yang full itu 42 hadis. Kalau kita ngaji, kita Arba'in Nawawi ini, jadi misalkan nanti satu pertemuan kita, ya siapa tahu kita bisa hafal satu hadis dan 40 kali pertemuan, 40 kali pertemuan kita bisa hafal 42 hadis. Tidak usah melihat diri kita siapa. Tapi yang jelas Nabi kemudian mengatakan barakallahu yawmal qiyamah fi sunnatil fuqaha. Kalau kita hafal 40 hadis ini, maka suatu saat Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat itu bersama orang-orang fuqaha dan ulama. Pasti kumpul dengan orang-orang fuqaha, pasti kumpul dengan para ulama. Jadi kalau kita hari ini di dunia itu tidak bersama atau tidak menjadi seorang ulama, tidak menjadi seorang fuqaha, gampang. Cukup hafalkan 40 hadis saja, insya Allah suatu saat kita akan menjadi seorang fuqaha dan kita menjadi seorang ulama di akhirat nanti. Siap nih, siap. Jadi enak, umat Nabi Muhammad itu paling enak. Garansinya itu banyak untuk masuk surga. Maka kalau ada umat Nabi Muhammad itu pesimis dan untuk masuk surga dan dia memiliki keyakinan untuk masuk neraka, itu luar biasa apa ya? Untuk belajar. Karena dengan upaya yang seperti ini saja sudah dijamin untuk masuk surga. Dan orang-orang fuqaha dan ulama itu pasti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan seizin Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ngaji ini, ngaji begini ini sudah bagus. Tanpa kita, tanpa buku, tanpa bukan, itu sudah bagus. Tapi alangkah lebih banyak kemudian ketika kita punya pulpen. Ada dasarnya ketika kita ngaji tidak menggunakan buku, tidak punya kitab, tidak bawa pulpen. Ada. Seperti yang didahulukan Nabi Muhammad kepada Ibnu Mas'ud itu. Beliau bersabda begini, ya Ibnu Mas'ud, dulu saka saat dan majlisan ilmi, di majlis ilmi tamasuk qalaman wala taktubu harfan khairun min al-firqati. Hai Ibnu Mas'ud, dudukmu sebentar di majelis ilmu, sekalipun tidak bawa pena, tidak menulis satu huruf pun dari kajian itu, khairun min al-firqati, itu lebih baik dari memerdekakan 1000 budak. Itu pahalanya. Entah berapa kalau kita menghitung pahala itu, karena kita tidak mampu untuk menghitung pahala. Dalam beberapa kitab juga di dalam kitab Ihya itu juga disebutkan ditutup oleh Imam Al-Ghazali, Hudur Majlisul Alim Abdul min Alfi Sholat Rakaat. Jadi hadir dalam sebuah majelis ilmu ini saja, asalkan betul-betul kita mencari ilmu, Abdul min Alfi Sholat Rakaat, lebih baik daripada 1000 rakaat yang kita lakukan. Tapi itu sholat sunnah. Dan kita memiliki keyakinan. Kalau jenengan enggak, kalau saya sendiri belum kuat untuk melakukan 1000 rakaat dalam malam. Kalau jenengan mampu itu lebih baik. Nah, karena saya tidak mampu untuk melakukan 1000 rakaat dalam satu malam itu, maka saya lebih sering untuk hadir dalam majelis ilmu. Itu dasar yang kemudian kita gunakan. Kenapa kita penting untuk memiliki satu kajian dalam sebuah masjid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini hadis pertama.
Hadis pertama itu tentang niat. Ini saya kembali. An Amirul Mukminin, dari Amirul Mukminin, Amirul Mukminin Abi Hafs. Jadi namanya, julukannya itu adalah Abi Hafs. Siapa nama aslinya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Jadi kalau ada orang mengatakan Khalifah Umar, itu enggak di dalam hadis, di dalam orang-orang hadis, orang-orang ahli hadis. Umar itu tidak mau dianggap sebagai khalifah. Pengganti Rasul itu enggak mau. Khalifatul Rasul itu enggak mau. Yang berhak dari 4 sahabat yang berhak untuk menyandang kalimat khalifah itu bahasa Sayyidina Umar, hanya Abu Bakar. Sehingga kemudian ketika Sayyidina Umar itu menggantikan Abu Bakar menjadi pemimpin, maka Sayyidina Umar mengatakan, jangan panggil saya khalifah, cukup Abu Bakar yang menjadi khalifah. Berat menjadi pengganti Rasul. Karena menjadi pengganti Rasul itu bukan hanya sekedar mengganti posisi, tapi juga harus memberikan keteladanan yang luar biasa dalam kehidupan. Nah ini yang kemudian Sayyidina Umar mengatakan, jangan panggil saya khalifah. Terus mau dipanggil apa? Maka muncullah dari sahabat itu, gimana kalau Amirul Mukminin saja, pemimpin orang mukmin? Boleh, nggak apa-apa. Sehingga kemudian setelah Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali tidak lagi dipanggil sebagai Khalifatul Rasul dalam kalangan muhaddisin, tapi selalu dipanggil dengan Amirul Mukminin, pemimpin orang mukmin. Radhiyallahu ridhai Allah Ta'ala yang tinggi sama Allah anhu kepada Sayyidina Umar. Qala, berkata siapa Sayyidina Umar, kami untuk mendengar saya Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Nah ini kalau mau dihafalkan. Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqul. Semua hadisnya paham. Innamal a'malu binniyat, innama sesungguhnya sesuatu al-amalu, pekerjaan apapun binniyati, disebabkan karena niat. Maka titik tekan di dalam satu kalimat ini, innamal a'malu binniyat, titik tekannya adalah niat. Kalau niat kita itu baik, maka kemudian insya Allah akan mengerjakan sesuatu yang baik. Begitu juga ketika kita memiliki niatan jelek, pun juga akan muncul pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Apa itu niat? Nah, niat itu adalah qasdus sa'i wal azimah ila fiqhi. Memiliki keinginan sesuatu, keinginan terhadap sesuatu, tujuan, orientasi hidup, keinginan sesuatu. Tapi ingat bahwa keinginan itu wal azimah ila fiqhi, dan kita mampu untuk mengerjakan itu. Jangan membayangkan saya memiliki niatan 2025, 2026 nanti saya akan jadi presiden. Itu kan niat saja nggak apa-apa, nggak begitu. Tapi niat itu juga harus realistis. Maka kemudian niat yang tidak dibarengi oleh kemampuan dalam melakukan itu kemudian disebut dengan tamanni, hanya sekedar angan-angan saja. Itu innamal a'malu binniyat. Selanjutnya kemudian wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan sesungguhnya sesuatu likulli imri'in, segala perkara, ma likulli imri'in itu manawa, sesuatu yang diniatkan. Akibat dari, jadi kalau beberapa orang kemudian mengartikan dua kalimat ini sama, padahal ini berbeda. Kalau innamal a'malu binniyat itu adalah sesuatu yang pekerjaan itu harus didasari oleh niat dulu, tapi wa innamal likulli imri'in ma nawa itu perbuatannya sudah terjadi sekalipun tanpa niat pernah ada.
ke sini tadi, jenengan ke sini pergi ke masjid untuk menunaikan sholat maghrib, kemudian kajian terjadi di sini, nggak niat ikut kajian, tapi karena ada kajian kemudian terjadi. Jadi perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia, sekalipun tanpa didasari oleh niat, itu tetap akan dikatakan sebagai pahala oleh Allah, bukan saya, oleh Allah. Nah, itu niat. Maka dalam kaidah fikih, kemudian dalam pandangan orang-orang fuqaha disebutkan niat itu, kalau ulama Syafi'i itu niat itu sah. Sama sholat tanpa niat boleh? Boleh nggak? Wudhu tanpa niat lah, nggak usah sholat. Sah nggak? Kalau kita ngomong wudhu tanpa niat, kalau Imam Syafi'i mengatakan nggak sah, karena niat itu adalah suruh sihhatus sa'i. Niat itu adalah syarat dari sahnya sesuatu yang kita kerjakan. Tapi ketika kita ngomong pada Imam Hanafi, maka niat itu bukan lagi menjadi syarat sahnya sesuatu, tapi itu hanya menyempurnakan sesuatu. Jadi kalau ada orang yang berdebat ngomong pada sampean, niat itu nggak penting, nggak usah diucapkan, nggak usah ditantumkan, nggak usah pakai niat itu juga Allah sudah tahu, nggak masalah, tidak usah disalahkan, karena barangkali mereka itu mau. Karena persoalan-persoalan mulia tidak perlu kemudian diperdebatkan. Itu kalau kita ngomong innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa lagi? Hal? Ayo bareng-bareng. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dihafalkan, biar hafal 42 hadis. Faman kana hijratuhu, faman barang siapa man hijratuhu, hijrahnya man itu ilallah wa rasulihi, kepada Allah dan Rasulnya. Fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya itu pasti akan kepada Allah dan Rasulnya. Orientasi hidup kita kalau kemudian kita orientasinya kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti pekerjaan yang kita lakukan itu senantiasa berdampingan dan bersama dengan Allah. Maksudnya bersama dan berdampingan dengan Allah, bersama dan berdampingan dengan aturan-aturan yang ditetapkan Allah, pun juga bersama dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Jadi hijrah itu bukan hanya hijrah ilallah wa rasulihi, bukan kemudian pergi ke Mekah, hijrah itu enggak. Nah kalau konteks hari ini apakah ada hijrah? Karena banyak kalau sampai lihat televisi, ini adalah forum hijrah, forum apa? Sahabat dulu pernah bertanya kepada Nabi ketika waktu Mekah itu sudah terjadi, ketika Mekah itu sudah ditaklukkan oleh Nabi, ya Rasulullah saya akan hijrah. Maka apa yang disampaikan oleh Nabi? La hijrah tambah jalfah. Tidak ada kata hijrah di dalam setelah Fathu Mekah. Wal muhajir man hajar man manahallahu anhu. Orang yang dikatakan hijrah itu hari ini setelah Fathu Mekah sampai hari ini adalah orang yang keluar apa ya? Man hajar manahallahu anhu. Orang yang tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, keluar dari perkara-perkara yang dilarang kemudian menjadi sesuatu yang baik, itu yang disebut dengan hijrah. Dan hijrah setelah Fathu Mekah itu lebih ditekankan bukan hijrah secara fisik, tapi yang ditekankan kepada hijrah substantif secara batin. Jadi kalau hari ini
ngerasani orang 10 kali. Besok kita berniat betul bahwa besok kita harus ngerasani orang hanya 5 kali. Itu sudah menjadi hijrah. Makanya kemudian Nabi bersabda, "Mangkana yang khairan min nafsi fa huwa rabi." Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin itu adalah orang-orang yang beruntung. Makanya kalau kita ingin menjadi manusia yang beruntung, bukan beruntung dalam faktor kaya dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita menjadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih dekat kepada Allah setiap hari, itu adalah orang-orang yang lebih beruntung. Tentu bukan dalam pandangan manusia. Faman kana hijratuhu lidunya. Paman dan barang siapa karena ada hijrahnya man lidunya untuk mengejar dunia. Karena orang-orang muhajirin pada waktu itu hijrah ke Mekah itu bukan hanya sekedar untuk jihad, untuk lillahi kalimatillah, bukan hanya sekedar itu. Tapi sebagian juga memiliki keinginan saya ingin hijrah ke Madinah itu karena di Madinah itu pasarnya luar biasa. Sehingga kemudian orang yang muhajirin itu bisa berdagang, bisa kaya, dan dalalah orang-orang muhajirin yang hijrah ke Madinah itu adalah orang-orang yang sukses di wilayah ekonomi. Nah, kalau kita hanya sekedar orientasi hidup itu dunia saja, yusibah, maka pasti kita akan memperoleh. Pasti kita akan memperoleh. Al-imra'atin, atau orientasi hidup kita itu adalah perempuan yang diubah, maka pasti kita akan menikah dengan perempuan itu. Artinya dalam hadis ini kita ingin menjadi orientasi hidup kita itu apa? Islam itu luar biasa. Ketika kita ngomong orientasi hidup setelah maghrib tadi, setelah maghrib, apa sih tujuannya? Untuk menunggu sholat isya. Nanti setelah sholat isya, hidupmu untuk apa? Untuk menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh, kemudian saya ingin menunggu sholat zuhur. Ketika kita orientasi kepada Allah, tidak kepada dunia, maka kita berjalan kepada arah yang nah coba sekarang kalau kita itu orientasi kita apa? Sampai bekerja, kita bekerja itu orientasinya apa? Cari duit. Kalau kita ingin mengumpulkan uang, maka benar dalam hadis ini bahwa karena hijratuhu lidunya. Kalau kita hanya sekedar orientasi hidup kita untuk dunia, pasti kita wadam. Nah, belum lagi kalau ditanya, kita ingin kaya itu untuk siapa? Istri, apalagi yang jomblo. Apalagi yang jomblo. Jadi kalau kita ingin jomblo, orang-orang jomblo memiliki kekayaan yang luar biasa. Demi apa? Agar laku, agar kayu rapi, dan lain sebagainya. Orientasi hidupnya kepada perempuan. Tidak pernah kemudian kita bertanya ketika kita bekerja susah payah dari pagi sampai malam. Apa sih orientasi kita untuk bekerja itu? Ingin bersedekahkan kepada sesuatu di jalan Allah. Jangan. Tapi orang-orang dulu, sahabat-sahabat dulu selalu begitu. Makanya kemudian orang-orang dulu itu, para sahabat itu, orang yang dermawannya luar biasa. Bahkan kedermawanannya itu mampu mengalahkan kebutuhan yang ada dalam diri. Itu wanita. Bagaimana kemudian kisah Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya untuk lillahi kalimatillah. Apakah Abu Bakar tidak pernah berpikir istri dan anak? Bukan itu. Tapi orientasi hidupnya itu
cuma untuk nilai untuk meninggikan kalimat Allah, untuk menyebarkan agama Islam, bukan hanya sekedar sesuatu yang lain. Maka orientasi hidup kita itu yang harus kita ubah. Kalau orientasi hari ini hanya sekedar untuk menumpu harta, mari kita ubah. Kita bekerja bukan hanya sekedar menumpu harta, bukan hanya sekedar memberikan nafkah kepada istri, karena kita memiliki, kalau dalam kaidah sufisme, enggak ada satupun manusia yang mampu untuk menggaransi anaknya jadi apa. Tidak ada satupun manusia yang mampu untuk memberikan nafkah kepada istri kalau tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orientasi hidup itulah yang kemudian harus dirubah dalam hidup. Kekayaan yang datang kepada kita bukanlah milik kita, sehingga kemudian itu adalah pemberian Allah, itu bonus saja. Bonus saja. Begitu juga ketika kita mencari ilmu pengetahuan, untuk apa? Untuk minta ilmu? Enggak. Tapi untuk takwa kepada Allah, bukan hanya sebatas kewajiban, tapi itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kok orang-orang hari ini, kalau zaman sering lihat televisi, orang-orang mu'alaf dari non-muslim menjadi orang Islam gara-gara perempuannya muslim. Setelah muslim nikah, tujuannya hijrah kok untuk menikah dengan perempuan yang muslim. Kena nikah, betul nikah, tapi setelah nikah selesai tidak berada dalam akidah yang sama, bahkan bisa keluar lagi di Islam. Itulah yang terjadi hari ini. Nah, hijrah itu adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki diri kita dalam setiap hari. Introspeksi itu penting. Makanya untuk introspeksi diri kita, kira-kira kalau dalam hukum fikih yang disebut dengan zakat itu kan hanya 2,6%. Kira-kira kalau kemudian kita mendapatkan rezeki, berapa prosentase yang diberikan kepada diberikan di jalan Allah? Makanya banyak kemudian orang-orang yang ketika lihat kota amal itu hanya 2.000, 3.000, 4.000, yaitu karena orientasi hidupnya bukan untuk orientasi Allah dan Rasulnya, tapi orientasinya adalah untuk dunia dan perempuan-perempuan yang ada dalam rumah. Nah, itu yang kemudian banyak yang bisa dibahas dalam persoalan-persoalan ini. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi Anda dengan memiliki orientasi apapun itu, asalkan dilakukan secara baik, dilakukan secara istiqomah, pasti dapat. Pasti. Tapi orientasi hidup yang paling baik itu adalah orientasi hidup kita hanya kepada Allah dan Rasul. Dan itu juga yang dikatakan Allah walaupun jinna wal insa illa ya. Jadi kita adalah hamba yang harus menyembah. Jangan sampai tinggalkan sholat, jangan sampai meninggalkan hal-hal yang diperintah oleh Allah. Rawah meriwayatkan kepada hadis ini Imam Al-Muhaddisin, dua imam ahli hadis. Siapa itu? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muwirah bin Dirbah Al-Bukhari. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Dan yang kedua adalah Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Husaini An-Naisaburi.
Sahih Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslim sama-sama meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Sahihnya. Jadi dikenal dengan Sahih Bukhari, dikenal dengan Sahih Muslim. Begitu Bapak Ibu dalam kesempatan ini. Sebenarnya hanya sedikit-sedikit yang dibahas kali ini pelajaran. Semoga orientasi hidup kita adalah orientasi betul-betul kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita betul-betul menjadi hamba yang taat, patuh kepada Allah. Bukan hanya sekedar ngaku hamba, tapi kita juga diakui hamba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita selawat bareng sebelum kita tutup. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wafa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.